Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Siswaku Cerdas. Video kali ini akan membahas materi kimia kelas 11 SMA dengan judul Menghitung pH larutan asam dan basa lemah. Mari kita simak video selengkapnya. Kita mulai dengan asam lemah. Asam lemah adalah asam yang terionisasi sebagian di dalam air. Beberapa asam lemah dan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Coba perhatikan tabel. Di tabel dapat kita lihat ada beberapa contoh dari asam lemah, nama, rumus, dan reaksi ionisasinya. Yang pertama adalah asam asetat atau asam cuka, rumusnya CH3COOH, asam fosfat H3PO4, asam nitrit HNO2, asam benzoat C6H5OH, asam fluorida HF, asam formiat HCOOH, asam sianida HCN, asam laktat HC3H5O3, asam oksalat atau asam belimbing H2C2O4. Dan reaksi ionisasinya bisa dilihat di sini. Inilah beberapa contoh dari asam lemah. Cara menghitung pH dari asam lemah. Derajat keasaman suatu larutan tergantung pada konsentrasi H+ dan dinyatakan dalam skala pH. Maka untuk menentukan konsentrasi H+ dari asam lemah dapat digunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, atau juga bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma. Kedua-dua rumus ini sama-sama menghitung harga konsentrasi H+. Maka bisa kita buat persamaan. Akar Ka dikali Ma akan sama dengan alfa dikali Ma. Jadi jika kita kuadratkan persamaan ini, persamaannya menjadi Ka dikali Ma sama dengan alfa kuadrat dikali Ma kuadrat. Karena di sini dapat kita lihat di kiri ada Ma, di kanan juga ada Ma kuadrat, maka Ma ini bisa dicoret. Maka akan tersisa 1 Ma di bagian kanan. Dari persamaan ini maka kita bisa menghitung harga Ka. Ka nya sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Dan dari persamaan ini juga bisa kita mencari harga alfanya dengan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Mari kita lihat keterangan dari rumus ini. Ka adalah tetapan ionisasi asam lemah, alfa adalah derajat ionisasi, sedangkan Ma adalah konsentrasi dari asam lemah dengan satuan molaritas. Untuk mengaplikasikan rumus-rumus ini, perhatikan contoh soal. Tentukan pH larutan CH3COOH 0,1 m dengan harga Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini biasakan membuat apa yang diketahui dari soal. Di sini dapat kita lihat konsentrasi dari CH3COO hanya 0,1 m, artinya Ma-nya diketahui sebesar 0,1 m. Agar mudah dalam perhitungan, kita rubah bilangan berkoma menjadi bilangan berpangkat, maka 0,1 m sama dengan 10 pangkat min 1. Kemudian dari soal juga diketahui harga Ka, yaitu sebesar 10 pangkat min 5. Yang ditanyakan adalah berapa pH-nya. Maka untuk mencari pH, kita cari terlebih dahulu konsentrasi dari H+ dengan menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Karena yang diketahui di soal adalah harga Ka dan Ma. Maka kita masukkan saja langsung ke dalam rumus. Untuk Ka sebesar 10 pangkat min 5 dan Ma-nya adalah 10 pangkat min 1. Maka kita kalikan 10 pangkat min 5 dikali 10 pangkat min 1. Maka jika dikalikan bilangan berpangkat ini, pangkatnya harus kita jumlahkan. Maka dia menjadi akar dari 10 pangkat min 6. Negatif 5 ditambah negatif 1, maka menjadi negatif 6. Kemudian baru kita akarkan. Untuk bilangan berpangkat jika diakarkan, maka pangkatnya ini akan dibagi 2. 10 pangkat min 6 kita bagi 2. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Jadi akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Maka harga konsentrasi H+
kita dapat 10 pangkat min 3. Setelah dapat harga konsentrasi H+, maka pH-nya bisa kita hitung dengan rumus min log dari H+, maka nilai konsentrasi H+ adalah sebesar 10 pangkat min 3 min log dari 10 pangkat min 3 sama dengan 3. pH dari CH3COOH 0,1 m dan harga Ka-nya 10 pangkat min 5 adalah 3. Perhatikan contoh soal yang kedua. Konsentrasi ion H+ dalam suatu asam adalah 10 pangkat min 4 m. Jika tetapan ionisasi asam atau Ka tersebut adalah 10 pangkat min 6, berapa persen asam yang terionisasi? Jadi cara menjawabnya kita buat dulu apa yang diketahui. Di sini konsentrasi H+ yang diketahui sebesar 10 pangkat min 4. Jadi di sini H+-nya 10 pangkat min 4, kemudian Ka-nya sebesar 10 pangkat min 6. Yang ditanyakan berapa persen asam yang terionisasi, artinya alfa atau persen alfanya sama dengan berapa, maka kita jawab. Jadi di sini bisa kita gunakan rumus alfa sama dengan akar Ka per Ma. Jadi Ka-nya ada, Ma-nya tidak ada di dalam soal. Maka Ma ini harus kita cari menggunakan rumus H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Karena H+-nya ada sebesar 10 pangkat min 4, kita masukkan angkanya. Akar dari Ka-nya adalah 10 pangkat min 6 dikali Ma. Kemudian akar ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat, maka akan pindah ke sisi kiri. 10 pangkat min 4 kita kuadratkan sama dengan 10 pangkat min 6 dikali Ma. 10 pangkat min 4 kita kuadratkan. Jika kita kuadratkan, pangkat ini harus kita kali. Min 4 dikali 2 sama dengan 10 pangkat min 8. Ini 10 pangkat min 6 dikali Ma. Maka harga Ma sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6. Untuk bilangan berpangkat apabila dibagi, pangkatnya harus kita kurangi. Jadi sini negatif 8 dikurang negatif 6 sama dengan 10 pangkat min 2. Maka harga Ma-nya sudah diketahui. Sekarang tinggal mencari berapa alfa sesuai dengan pertanyaan. Rumus alfa adalah akar dari Ka per Ma. Kita masukkan harga Ka-nya adalah 10 pangkat min 6. Ma yang telah kita dapat tadi 10 pangkat min 2. Maka sama dengan, kalau bilangan berpangkat dibagi, maka kita kurangi ya. Maka negatif 6 dikurang negatif 2 adalah masih akar 10 pangkat min 4. Maka alfanya 10 pangkat min 4 kita kuadratkan, artinya min 4 ini kita bagi 2 ya, maka hasilnya menjadi 10 pangkat min 2 dikali 100%, karena diminta di dalam soal adalah persen dari alfa. Jadi 10 pangkat min 2 ini artinya sama dengan 0,01 dikali 100. Hasilnya adalah 1%. Sekarang kita lanjutkan dengan basa lemah. Basa lemah adalah basa yang terionisasi sebagian di dalam air. Beberapa contoh dari basa lemah dan reaksi ionisasinya sebagai berikut. Perhatikan di tabel. Ini ada beberapa contoh dari basa lemah. Nama basa, rumus basa, dan reaksi ionisasinya. Yang pertama adalah amonium hidroksida, rumusnya NH4OH. Litium hidroksida, rumusnya adalah LiOH. Berelium hidroksida, rumusnya adalah BeOH 2 kali. Dan aluminium hidroksida, AlOH 3 kali. Ini masih banyak lagi contoh-contoh asam basa ya. Kemudian reaksi ionisasinya bisa dilihat di dalam tabel. Cara menghitung pH dari basa lemah. Derajat kebasaan suatu larutan tergantung pada konsentrasi OH- dan dinyatakan dalam skala pOH. Untuk mencari konsentrasi OH- bisa menggunakan rumus akar Kb dikali Mb, atau bisa menggunakan rumus alfa dikali Mb.
Kedua-dua rumus ini sama-sama mencari konsentrasi OH-, maka bisa kita buat persamaan. Akar KB dikali MB sama dengan alfa dikali MB. Dari turunan rumus ini bisa kita tentukan harga KB-nya, yaitu menjadi alfa kuadrat dikali MB kuadrat, dan alfanya juga bisa dicari, yaitu dengan menggunakan rumus akar dari KB per MB. Maka perhatikan keterangan rumus di atas. KB adalah tetapan ionisasi basa lemah, alfa adalah derajat ionisasi, dan MB adalah konsentrasi basa lemah dengan konsentrasi dengan satuan molaritas. Untuk aplikasi dari rumus-rumus di atas, maka coba perhatikan contoh soal. Tentukan pH basa lemah NH4OH 0,1 m dengan KB-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Maka kita coba buat atau jawab pertanyaan ini dengan membuat apa yang diketahui. Di sini ada konsentrasi dari basa lemah 0,1 m. Jadi kita rubah dalam bilangan berpangkat menjadi 10 pangkat min 1. Di soal juga diketahui harga KB, yaitu 10 pangkat min 5. Yang ditanya berapa pH? Maka cara menjawab, karena bilangan ini, karena NH4OH ini adalah suatu basa lemah, maka yang harus kita cari terlebih dahulu adalah konsentrasi dari OH-nya menggunakan rumus akar KB dikali MB. KB-nya sebesar 10 pangkat min 5, sedangkan MB-nya adalah 10 pangkat min 1. Maka untuk mengalihkan bilangan berpangkat ini, pangkatnya kita jumlahkan, maka hasilnya adalah akar dari 10 pangkat min 6, dan kita akarkan, maka pangkatnya kita bagi 2, maka hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Jika OH sudah didapat, maka POH bisa dicari menggunakan rumus min log dari OH min. Maka min log OH min, OH minnya adalah 10 pangkat min 3, POH nya sama dengan 3. Setelah itu baru bisa kita cari harga pH. pH rumusnya adalah min 14 dikurang POH. 14 dikurang POH nya 3, hasilnya adalah 11. Variasi soal-soal untuk asam basa ini sangat banyak ya. Jadi bentuk-bentuk contoh soalnya nanti akan kita coba bahas di video selanjutnya. Nah, sekarang coba kerjakan soal ini di rumah. Tentukan harga Ka asam asetat jika 1 mol CH3COOH dalam 1 liter larutan mengandung 0,001 ion H+. Jadi coba kerjakan di rumah menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk Ananda semua. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.